Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan kali ini kita akan belajar mengenai teks resensi dalam hal menulis resensi. Nah, ketika kita ingin menulis resensi, maka ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan agar resensi yang kita buat bisa menjadi resensi yang baik dan bisa dipahami oleh pembaca maupun orang yang melihat resensi kita. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan, yakni di tahap ini kita perlu membuat persiapan sebelum menulis resensi. Karena apa? Tahap persiapan ini merupakan tahap yang cukup penting ketika kita ingin membuat resensi, agar resensi yang kita buat itu menjadi resensi yang benar-benar bisa mencerminkan isi buku dan benar-benar bisa kita nilai dengan baik. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap penulisan. Di tahap ini kita mulai bekerja dan menulis resensi tentunya dengan struktur dan sistematika yang benar. Dan tahap terakhir adalah tahap pasca menulis, di mana pada tahap ini kita perlu mempublikasikan resensi kita agar resensi kita bisa dijangkau oleh banyak orang dan semakin banyak orang yang bisa membaca resensi kita. Kita mulai membahas pada tahap pertama, yakni tahap persiapan. Pada tahap persiapan, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, dan kita mulai dari yang pertama, yakni memilih jenis buku yang akan diresensi. Seperti yang kita tahu, ada beberapa jenis dari buku. Secara umum terbagi menjadi 2, yakni buku fiksi dan yang kedua adalah buku non-fiksi. Nah, sebelum kita membuat resensi, kita tentukan dulu kita ingin meresensi buku yang seperti apa. Mungkin kita ingin meresensi buku fiksi, khususnya novel, agar orang-orang atau pembaca-pembaca yang kebetulan suka untuk membaca fiksi bisa mengetahui resensi yang kita buat itu adalah untuk resensi buku fiksi. Atau sebaliknya, kita bisa meresensi buku non-fiksi seperti buku-buku sejarah misalnya, atau buku-buku biografi milik seseorang. Dan orang atau pembaca resensi kita bisa mengetahui resensi yang kita buat itu jenisnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah usahakan ketika kita memilih buku adalah buku yang tergolong masih baru. Kenapa buku yang kita pilih itu diusahakan perlu merupakan buku yang baru? Karena buku baru biasanya orang-orang akan lebih tertarik dan penasaran apa isi dari buku yang baru keluar tersebut. Lalu pertanyaannya, apakah boleh misalnya kita meresensi buku-buku yang sudah lama? Tentunya boleh, karena dalam meresensi buku yang kita ulas itu cukup banyak dan cukup luas, dan kita bebas memilih buku apa saja yang mau kita resensi. Akan tetapi, buku baru itu memiliki nilai lebih ketika kita ingin meresensinya, karena buku baru itu bisa memancing orang untuk penasaran membacanya, dan ketika kita membuat resensi tentang buku baru tersebut, orang secara otomatis juga akan mencari resensi dari buku baru yang kita ulas. Kemudian yang ketiga adalah mengenali identitas buku dan latar belakang dari buku tersebut. Kita semua sudah pernah mempelajari unsur-unsur dari resensi, dan salah satu unsur dari resensi adalah kita perlu mendata identitas buku. Nah, sebelum kita bisa mendata, tentunya kita perlu mengenali identitas buku, termasuk juga latar belakang kenapa buku tersebut bisa ditulis. Latar belakang buku bisa kita temukan atau bisa kita cari melalui biasanya ada pada kata pengantar atau prakata yang ditulis oleh penulis di halaman-halaman awal pada buku tersebut. Sudah, kita lanjut. Yang kedua adalah tahap penulisan.
Nah, pada tahap penulisan ini kita lakukan setelah kita selesai melakukan tahap persiapan, dan langkah-langkah yang perlu kita kerjakan adalah yang pertama, membaca dengan detail dan mencatat bagian-bagian penting dari buku yang akan kita ulas. Karena kita akan mengulas atau menilai sebuah buku, maka hal yang paling penting adalah kita bisa menguasai isi dari buku tersebut. Dan caranya menguasai buku adalah tentunya dengan membaca buku tersebut secara detail. Kalau perlu, kita menulis catatan-catatan atau bagian-bagian yang penting dari buku tersebut, agar kita menjadi punya wawasan yang banyak terhadap buku tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah kita perlu menentukan judul dari resensi yang akan kita buat. Judul resensi seperti pembelajaran sebelumnya, ada dua buah cara kita untuk membuat judul resensi. Cara pertama adalah dengan membuat judul yang mencerminkan isi buku secara langsung dengan menyebutkan judul bukunya, dan yang kedua adalah dengan membuat judul secara tidak langsung. Namun judul tersebut mencerminkan secara keseluruhan isi dari buku tersebut. Jika ada yang belum paham mengenai cara membuat judul buku, bisa saksikan video sebelumnya. Yang ketiga adalah membuat ringkasan secara garis besar. Ringkasan buku bisa kita buat dengan cara menulis secara garis besar apa isi dari buku tersebut. Misalnya, kalau itu buku novel atau buku fiksi, maka kita perlu menuliskan secara garis besar apa isi cerita dari buku tersebut. Jika itu buku non-fiksi, maka secara garis besar kita tuliskan isi dari buku tersebut secara umum, buku itu membahas apa. Kemudian yang keempat adalah, ini tahap yang paling penting dan bagian yang paling penting dari resensi adalah memberikan penilaian terhadap buku. Penilaian yang kita berikan haruslah seimbang antara kelemahan dan kelebihan dari buku. Kita tidak boleh memilih hanya menampilkan kelebihannya saja, atau sebaliknya menampilkan kelemahannya saja, akan tetapi kita harus memberikan penilaian dari kelemahan buku dan juga kelebihan dari buku tersebut. Dan yang kelima adalah mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca. Agar pembaca tertarik untuk membaca buku yang kita ulas, yang kita resensikan, maka pada bagian terakhir dari teks resensi biasanya kita simpulkan apakah buku tersebut layak untuk dibaca atau tidak, dan apa menariknya buku tersebut bagi para pembaca, manfaat-manfaat apa yang kita dapatkan setelah kita selesai membaca buku tersebut, dan itu kita sampaikan nanti di akhir teks resensi yang kita buat. Baik, kita lanjut. Tahap selanjutnya adalah tahap pasca menulis atau tahap setelah kita menyelesaikan resensi kita. Tahap pasca menulis kita lakukan dengan cara mempublikasikan resensi yang sudah kita buat. Nah, kenapa perlu resensi yang kita buat itu dipublikasikan? Karena tujuan dari penulisan resensi adalah agar kita dapat memberikan gambaran kepada para pembaca tentang buku yang kita ulas atau yang kita buat dalam bentuk resensi. Nah, karena tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca, maka resensi yang kita buat sebaiknya kita publikasikan, dan dengan kita mempublikasikan, maka akan banyak orang yang membaca resensi kita. Kemudian, orang-orang pembaca resensi kita secara langsung juga lebih tertarik kepada buku yang kita ulas. Kita bisa mempublikasikan resensi yang kita buat melalui media-media yang ada pada zaman sekarang. Contohnya adalah media cetak, karena media cetak, contohnya koran misalnya atau majalah, biasanya media-media tersebut punya rubrik atau bagian khusus yang isinya adalah membahas tentang buku. Dengan kita mempublikasikan di media cetak khususnya, maka kita bisa lebih banyak lagi menjangkau para pembaca agar resensi kita dibaca, dan kemudian buku yang kita ulas bisa dibaca oleh orang lain.
Kemudian kita bisa mempublikasikannya melalui blog, karena blog pada masa atau pada zaman era elektronik ini, blog menjadi salah satu situs yang banyak dibuka oleh orang. Harapannya dengan kita mempublikasikan resensi kita di blog, kita juga akan banyak menjangkau pembaca, sehingga pembaca tertarik membaca buku yang kita ulas. Selanjutnya, yang ini mungkin lebih simpel dan lebih mudah kita lakukan adalah mempublikasikan di media sosial. Karena zaman sekarang saya rasa kebanyakan orang sudah memiliki sosial media, dan dengan kita mempublikasikan resensi kita ke sosial media milik kita, maka orang-orang dengan mudahnya akan membaca resensi yang sudah kita buat. Dan yang terakhir, kita bisa juga mempublikasikannya pada media berbasis video, visual, yakni YouTube. Nah, kenapa teks resensi juga bisa dipublikasikan di YouTube? Karena resensi ini bisa kita jadikan sebuah video, dan memang pada zaman sekarang di YouTube khususnya sudah banyak orang-orang yang membuat konten-konten tentang mengulas yang tentunya bentuknya mirip-mirip dengan resensi. Banyak orang yang membuat video, dia mengulas tentang film misalnya, atau dia mengulas tentang suatu barang. Dan tidak ada salahnya jika kita ingin mengulas sebuah buku, meresensi sebuah buku, dan kita publikasikan lewat YouTube, tentunya dalam bentuk video. Dan kali ini kita sudah belajar tahapan-tahapan menulis resensi. Kita ulang dari yang pertama adalah tahap persiapan. Di tahap ini kita perlu menentukan buku yang kita baca, dan kemudian selanjutnya tahap penulisan. Di tahap ini kita mulai membaca buku dan juga menulis resensi. Dan tahap yang ketiga, tahap pasca menulis, adalah tahap di mana kita mempublikasikan resensi yang kita buat. Sekian dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada kalian semua sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya, dan salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.